Selamat malam Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah persekutuan keluarga pada saat ini yang masih dilakukan secara online atau daring. Mari kita semua selalu memohon kepada Tuhan dalam doa supaya virus corona 19 ini cepat berakhir. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semua masuk ke dalam saat teduh. Sebelum kita memulai rangkaian ibadah, kita pusatkan hati pikiran kita, tinggalkan beban pergumulan, benar-benar meluangkan waktu untuk Tuhan. Saat teduh kami persilahkan. Saat teduh kiranya cukup Bapak Ibu. Kita akan buka persekutuan pada saat ini dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan menggunakan kidung jemaat 405, bait yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memohon hikmat Roh Kudus Tuhan, supaya firman yang akan kita pahami dapat kita lakukan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pembaharu penerang di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Baik untuk rohani dan jasmani, kami mengucap syukur. Saat ini pula kami mendekat kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan membuka hati sanubari kami, di mana kami akan menerima firman Tuhan. Kami memohon firman yang akan kami dengar bersama dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, terkhusus pada saat-saat ini yang penuh dengan permasalahan dan pergumulan. Kami mohon firman Tuhan memampukan kami menapaki hidup kami dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Kami memohon tuntunan Tuhan dalam persekutuan saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Segala yang kurang dan yang jahat dari kami semua, kami mohon Tuhan singkirkan. Ampuni kesalahan kami Tuhan, dan doa kami yang sangat jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Amin. Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 441 bait pertama dan keempat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pada malam hari ini terambil dari Matius 5 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Matius 5 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Saya akan bacakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian yang menjadi dasar firman kita. Berbahagialah kita yang membaca dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Yang menjadi tema pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, adalah kesalehan yang sesungguhnya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesalehan mempunyai makna kesungguhan hati yang dalam hal menunaikan agamanya.
Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada sore hari ini merupakan rangkaian khotbah Tuhan Yesus Kristus pada saat di bukit. Ini berkaitan dengan perikop Yesus dan hukum Taurat. Yang menjadi nats dari rangkaian firman Tuhan ini adalah ada pada ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Alkitab terjemahan lama berbunyi, karena aku berkata kepadamu, jikalau tiada kebenaranmu terlebih daripada kebenaran segala ahli Taurat dan orang Farisi, sekali-kali tiada dapat kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Ini dalam Alkitab terjemahan lama. Di sini Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada para muridnya dan kita, para murid Tuhan Yesus pada saat ini, untuk melakukan kehendak Tuhan dengan kesungguhan hati yang paling dalam. Jangan seperti ahli Taurat, jangan seperti orang-orang Farisi. Mereka menjalankan ajaran hukum Taurat dengan berpuasa, bersedekah, dan berdoa. Tetapi itu semua dilakukan sebagai bentuk formalitas, sebagai bentuk custom, tradisi. Mereka melakukan kewajiban, tidak dari hati. Ini yang menjadi perhatian Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Kita semua diharapkan juga tidak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ke gereja, beribadah, persekutuan keluarga, itu bukan hanya sekedar sebuah identitas, formalitas, tetapi ada keinginan hati. Benar-benar mensyukuri bahwa kehidupan kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus menekankan kita para muridnya yang berada di zaman sekarang benar-benar mengimani iman yang dalam, bukan iman yang tinggi. Kata kebenaran yang tadi ada pada ayat 20 dalam Alkitab terjemahan lama, di dalam bahasa Ibraninya berbunyi dikau sune. Di dalam bahasa Yunani berbunyi sedekah. Di dalam bahasa Indonesia sedekah. Sedekah ini berarti melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan amal, melakukan derma, melakukan charity. Tuhan Yesus meminta para muridnya melakukan perbuatan baik berdasarkan kesungguhan hati, berdasarkan belas kasihan, dan tidak mengharapkan imbal balik, baik berupa pujian, baik berupa materi. Kalau kita para murid Tuhan Yesus melakukan itu semua berdasarkan kualitas, itulah yang disebut kelayakan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena perlu diingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita senantiasa diundang untuk menyadari bahwa tingkah laku kita sepatutnya didorong oleh kasih karunia yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Seluruh hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan tidak ada yang tersembunyi dari kita di mata Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diharapkan untuk menghasilkan buah.
berbuah. Tapi sebelum buah itu dihasilkan oleh pohon iman itu harus mempunyai akar yang kuat, yang sehat, yang semakin ke dalam, semakin menjalar kemana-mana. Ketika akar ini kuat, sehat, maka pohon pun kuat, kemudian akan ada buah yang melimpah. Nah, akar yang kuat dan sehat inilah yang merupakan hubungan kita kepada Tuhan. Tidak terlihat, tapi kuat dan nyata. Tuhan Allah menciptakan kita sehingga Tuhan Allah mengetahui segala tingkah laku kita. Seperti tadi saya katakan, tidak bisa dibohongi, tidak ada yang disembunyikan. Ada suatu ketika orang kaya memberikan persembahan. Di saat itu pula tanpa disadari ada seorang janda miskin yang hanya mempersembahkan 2 keping perak. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa janda miskin inilah yang memberikan persembahan yang layak untuk Tuhan dibandingkan persembahan orang-orang kaya tersebut tadi. Sekali lagi, ini adalah kualitas, bukan kuantitas. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kesalehan adalah ketaatan, sembah dan hormat kepada Allah. Di dalam kita melakukan kehidupan dan kita pun harus mewujudkannya dalam keseharian kita, baik perbuatan, baik perkataan. Sembari kita bersinar, menghasilkan buah bagi Tuhan, kita juga harus memupuk akar rohani supaya kuat, sehat, menjalar kemana-mana. Itulah yang diinginkan Tuhan, mewujudkan kesalehan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam segala hal. Soli Deo Gratia, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan telah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon tuntunan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami supaya kami bisa lebih baik lagi mewujudkan kesalehan kami, ketaatan kami sebagai sembah hormat kami kepada Tuhan. Kedagingan kami yang lemah, tetapi kami yakin Tuhan akan memampukan, menguatkan kami, menopang kami. Terkhusus di saat ini pula, di mana bangsa kami Indonesia sedang dilanda virus corona dan juga bangsa-bangsa lain, kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami mohon hikmat Roh Kudus Tuhan di dalam kami menjalankan kehidupan kami pada saat ini. Kami memohon Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat yang terendah. Segala daya upaya dalam hal mengatasi corona, Tuhan berkati. Begitu pula para tenaga medis, para relawan, dan segenap pihak yang berjibaku menjadi garda terdepan dalam penanganan virus corona. Tuhan kiranya berkati. Kami memohon Tuhan, jemaat kami, jemaat GKJ Mijen juga Tuhan berkati. Setiap jemaat yang saat ini sedang merasakan sakit penyakit atau mungkin ada yang terpapar virus corona, kami mohon Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan kami juga memohon setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam masa pergumulan, terkhusus pula yang terdampak dengan virus corona, kami mohon Tuhan kuatkan, Tuhan memberikan hikmat jalan keluar yang terbaik. Kami juga memohon untuk setiap kegiatan gerejawi
ibadah-ibadah online berserta segala persiapannya dan setiap jemaat yang terlibat di dalamnya, kami mohon Tuhan berkati. Proses pemanggilan pendeta, kami pun juga memohon Tuhan berkati. Yang terbaik menurut Tuhan bagi Mijen, kiranya Tuhan curahkan bagi GKJ Mijen ini. Untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang di dalam masa studi, proses belajar, yang mungkin sedang mencari sekolahan pun, kami mohon Tuhan berkati. Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon setiap kami jemaat-jemaat Tuhan ini Tuhan mampukan di dalam menjalani berbagai aktivitas pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, ada banyak kekurangan di dalam kami melakukan kesalehan. Tapi ingatkan kami untuk selalu dekat kepada Tuhan. Ingatkan kami untuk memohon tuntunan Tuhan atas kelemahan kami, dan ingatkan kami untuk bersyukur selalu segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sebentar lagi akan mengakhiri persekutuan keluarga ini. Kami memohon Tuhan berkati, Tuhan menuntun kami dalam istirahat kami, dan pada akhirnya Tuhan selalu menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan satu persatu ke hadirat Tuhan. Dan kami juga memohon ampunan untuk permintaan-permintaan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga memohon ampunan untuk setiap kekurangan kami di dalam melaksanakan persekutuan saat ini. Serta kami juga memohon ampunan untuk segala dosa yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri, kita tutup ibadah persekutuan keluarga ini dengan kita memuji, memuliakan Tuhan dari kidung pelengkap, kidung jemaat 214 bait 1 dan 3.